Air mataku tidak berhenti menetes melihat Mama yang sedang terkapar di atas ranjang. Mulutnya dipenuhi koreng. Hanya lenguhan dan rintihan yang tiada henti keluar dari mulut Mama. Bau busuk sukses memenuhi kamar Mama. Mata Mama melotot dan tubuh kurusnya terus mengejang disusul lenguhan panjang. Para tetangga pun tak sanggup berlama-lama menjenguk Mama karena aroma yang busuk ini. Hanya aku yang menemani Mama. Berkali-kali aku bisikan kalimat syahadat di telinga Mama, berharap beliau akan mengikuti ucapanku, tapi nihil. Erangan demi erangan yang keluar dari mulut menganga Mama. "Mak, sebenarnya Mama kenapa sih? Lili sudah ikhlas kalau memang Mama mau pergi," bisikku di telinga Mama. Hanya suara batuk yang terdengar dari mulut Mama. 2 bulan yang lalu, Mama masih sehat, aktif, dan cantik di usianya yang ke-45. Mama masih usahanya. Mama memiliki sebuah kedai makanan di sebuah komplek perkantoran. Hidup kami berkecukupan. Sedangkan aku sudah 9 tahun ini mengenyam pendidikan agama di pondok pesantren. Saat itu aku mendapat kabar dari bibi bahwa Mama terpeleset di kamar mandi. Aku pun langsung meminta izin pada Umi, ibu pemilik pondok pesantren, untuk pulang. Alhamdulillah, izin sudah kukantongi. Setibanya di rumah, aku langsung ke rumah sakit di mana Mama dirawat. Mama terkena stroke. Aku sangat terpukul mendengar vonis dari dokter. Begitu pula dengan Mama. Beliau nampak frustasi. "Mama yang sabar ya. Lili akan merawat Mama sampai sembuh," ucapku pada Mama. Awalnya, hanya sebagian tubuh yang sulit digerakkan. Namun lambat laun, semua anggota tubuh Mama sama sekali tidak mampu bergerak. Padahal pengobatan Mama yang jalani adalah yang terbaik dari dokter yang sangat bagus. Tapi itu tidak merubah kondisi Mama. Tabungan Mama yang nominalnya begitu besar perlahan tergerus untuk pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Kedai Mama pun sudah aku gadai saat mulut Mama mulai bengkak, bernanah, dan rongga mulutnya tidak bisa tertutup. Kewajiban sebagai muslim tidak pernah aku tinggalkan. Di setiap doaku selalu terselip nama Mama, memohon kesembuhan untuk Mama. Kondisi Mama kian parah. Aku pun pasrah. Jika memang waktu Mama sebentar lagi, aku ikhlas. Aku tidak tega melihat Mama tersiksa. "Assalamualaikum," seru seseorang luar. "Waalaikumsalam." "Ya Allah, Abah, Umi, mari masuk." Rupanya Abah dan Umi, pemilik pondok pesantren di mana aku menimba ilmu. Bagaimana keadaan Mama Munduk?" tanya Umi setelah mereka kupersilahkan duduk. Aku menghela nafas. Mama semakin parah, Mi. Aku hampir putus asa. Pengobatan demi pengobatan sudah dijalani, tapi Mama malah semakin parah, Mi. Aku pun terisak. Umi dengan sigap mendapat dan memelukku untuk sekedar menguatkan. "Apa kamu sendirian, Duk? Tidak ada kerabat atau saudara yang menemani?" Kali ini Abah yang bertanya. Aku hanya menggelengkan kepala. Mulut Mama membusuk dan baunya sangat menyengat. Jikapun ada yang menjenguk, pasti hanya dalam hitungan detik mereka akan keluar. Ucapku pelan. "Apa boleh Umi dan Abah melihat keadaan Mamamu?" tanya Umi. "Boleh, Mi. Tapi maaf, bau yang Mama timbulkan sangat busuk," jawabku. Aku mewanti-wanti agar Abah dan Umi tidak kaget melihat keadaan Mama. Kami pun beriringan menuju kamar Mama. Berbagai pengharum ruangan sudah aku gunakan, tapi rupanya tidak mampu menyamarkan aroma ini. Tubuh Mama pun rutin aku bersihkan dari kotoran yang menempel. Setibanya kami di kamar, Abah nampak geleng kepala dan menghela nafas. Kondisi Mama memang memprihatinkan.
Umi duduk di samping Mama. Tangan Umi mengelus tangan keriput Mama. Mama yang tahu kehadiran kami hanya mampu berkedip saja. Lili, kamu tahu orang terdekat mamamu, seperti adiknya atau kakaknya? Ucap Abah setelah memegang kening Mama. Aku berpikir sejenak, karena selama ini, aku mondok aku tidak tahu kehidupan pribadi Mama. Aku teringat pada Bibi. Dialah yang sering mengunjungi Mama. Mama adalah janda 3 kali. Rupa bapak tiriku pun aku tidak tahu seperti apa, karena Mama hanya memberitahuku via telepon. Mungkin Bibi yang tahu sesuatu tentang Mama, Bah, kataku pada Abah. Nanti selepas duhur panggil Bibi kamu ya. Ini rumit, Li, ujar Abah. Aku tidak mengerti apanya yang rumit. Baik, Bah, jawabku. Mama adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak Mama bernama Yono dan adik Mama bernama Martina. Wak Yono tinggal di kota sebelah bersama keluarganya, sedangkan Bibi Mar tinggal di kelurahan yang sama dengan Mama. Aku adalah Lili Adriana Putri. Bapak dan Mama bercerai saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5. Sebab dari perceraian mereka aku tidak tahu betul. Hingga aku lulus sekolah dasar, aku diminta bapak untuk mondok saja. Biaya bapak yang menanggung. Selang beberapa bulan setelah aku mondok, aku dengar Mama sudah menikah lagi. Halo, Lili. Mama sudah punya bapak baru buat Lili. Nanti kalau Lili pulang, Mama kenalin ya, ucap Mama kala itu. Tapi belum sempat aku melihat bapak baruku, mereka sudah pisah. Entahlah, orang dewasa memang aneh, pikirku kala itu. Selama aku mondok, bapaklah yang rutin mengunjungiku. Dia adalah laki-laki yang baik, penyayang, dan lembut. Duk, jadilah anak yang solehah dan berguna bagi agamamu. Kelak, jika Mama dan bapak telah tiada, doamulah penyegar bagi kami di akhirat. Begitu titah bapak setiap kali menjenguk. Di tahun berikutnya, Mama menikah lagi, dan sebagai maharnya, Mama dibelikan sebuah kedai di komplek perkantoran yang pastinya akan selalu ramai saat jam makan siang. Dari sanalah pundi-pundi rupiah yang Mama dapatkan. Aku turut bahagia mendengar Mama menikah lagi. Sesekali Mama mengunjungiku. Itu pun hanya sebatas gerbang pondok saja. Mama tidak mau masuk atau sekedar bertutur sapa dengan Umi atau Abah. Berbeda dengan bapak yang selalu betah jika berkunjung. Namun tak apa, itu pun sudah membuatku bahagia. Ini uang sakumu. Mama gak bisa lama-lama. Kami ada urusan penting. Bapakmu sudah menunggu di mobil, ucap Mama seraya memberikan sebuah amplop yang lumayan tebal. Rupanya di balik mobil hitam itu ada bapak baruku. Tapi kenapa dia tidak mau turun menemuiku? Lili, ayo kita sholat berjamaah, ajak Abah. Baik, Bah, aku ambil wudhu dulu ya, kataku. Setelah itu, kami sholat di kamar Mama. Lantunan ayat-ayat Abah begitu merdu. Ketika kami sedang kusyuk, aku mendengar Mama merintih kesakitan. Aku berusaha untuk tetap kusyuk selama sholat. Suara Mama semakin menyayat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abah, disusul salam aku dan Umi. Aku bergegas menghampiri Mama. Aku mengontrol kantung cairan infus yang tergantung. Masih ada. Aku cek selangnya, takut mampet atau tersumbat. Aman, semuanya aman. Semenjak Mama lumpuh total dan mulutnya berkoreng, aku diajari salah satu dokter yang menangani Mama untuk memasang infus dan sebagainya. Karena mulut yang seperti itu, sangat sulit Mama mendapat asupan makanan. Hati ini sakit melihat Mama seperti itu. Tak terasa, bulir air mata kembali menetes. Kenapa Allah memberikan Mama sakit seperti ini? Mama kenapa? Mama lapar,
ucapku. Lalu aku meraih bubur cair dan dengan telaten memasukkan ke mulut mama menggunakan pipet. Bahuku terguncang karena tangis tanpa suara. Umi mengelus kepalaku yang masih berbalut mukena. Sabar, Nduk. Insya Allah, Abah bisa membantu mamamu, ucap Umi. Lalu aku menghapus air mataku. Selesai menyuapi mama, aku melepaskan mukena dan kembali memakai kerudung. Lili, panggil bibi kamu. Ada banyak pertanyaan yang akan Abah tanyakan padanya, pinta Abah. Baik bah, kataku. Setelah aku mengecek diaper yang mama gunakan, sudah penuh atau belum. Lalu aku pamit pada Umi dan Abah. Terima kasih ya Allah atas kehadiran mereka, ucapku dalam hati saat mulai menstarter motorku. Bukan tanpa sebab, Umi dan Abah sama sekali tidak terganggu atas aroma busuk ini. Aku lihat Umi sedang kusuk dengan Al-Quran mininya, dan Abah dengan tasbihnya tak hentinya melafazkan asma Allah. Bibi, tolong ke rumah sebentar ya. Ada Umi dan Abah yang mau ketemu, ucapku pelan pada Bimar. Ada perlu apa emang, Li? Kata Bibi. Gak tahu, Bi. Sebentar kok, gak lama, bujuku. Aku lihat Bibi Mar beranjak dengan malas. Sebentar, Bibi ganti baju dulu ya. Tak lama Bibi Mar keluar, masker penutup mulut dan hidung tak lupa ia kenakan. Kami kembali ke rumah menggunakan motor metik masing-masing. Aku mengikutinya dari belakang. Saat sampai di depan gang rumah, aku mampir ke salah satu minimarket untuk membeli beberapa cemilan dan minuman untuk Abah dan Umi juga Bibi. Secepat kilat, aku menyusul Bibi. Aku lihat Bibi, Abah, Umi sedang duduk di ruang tamu. Entah apa yang mereka bicarakan, nampaknya sangat serius. Setahu saya, keseharian malah tidak macam-macam. Dengan tetangga pun ramah. Sepertinya mustahil kalau sakit yang malah derita adalah sakit yang non-medis, kata Bibi. Nurmala adalah nama mama. Semua terdiam saat menyadari kehadiranku. Aku melangkah masuk, seraya mengucapkan salam. Apa Bibi tahu sesuatu tentang mama? Tanyaku. Aku pun duduk di samping Bibi. Entahlah. Yang Bibi tahu mamamu adalah orang yang ramah di lingkungan sini, ucap Bibi. Tapi apa, Bi? Katakan sama Lili. Dulu, suami ketiga mamamu ternyata sudah punya istri. Dia bos besar. Dia juga yang membelikan mamamu kedai. Istrinya datang marah-marah dan sempat berkelahi. Sumpah serapah keluar dari mulut istri pertama bapakmu, kata Bibi. Mungkin ini ada kaitannya dengan keluarga mantan suami mamamu, Lil. Ada baiknya kamu mencari tahu tentang ini, usul Abah. Aku pun setuju. Baik bah, nanti Lili coba, tukasku. Semoga kita segera menemukan titik terang tentang sakit mamamu, ucap Umi. Apa Bibi tahu alamat rumah mantan suami mama? Tanyaku pada Bibi. Kalau rumahnya Bibi nggak tahu, tapi kalau alamat kantornya Bibi tahu. Karena dulu mamamu sempat bercerita, jawab Bibi. Rupanya, kantor mantan suami mama masih satu komplek dengan kedai mama. Besok pagi, aku akan coba menemui beliau. Setelah Bibi dan Abah berbincang-bincang dengan ditemani cemilan yang aku hidangkan, Bibi pun pamit. Sore setelah asar, Umi dan Abah juga mohon undur diri. Nanti, kalau ada apa-apa atau ada sesuatu hal yang penting, segera hubungi kami ya, Nduk, pesan Umi. Baik, Mi. Hati-hati, terima kasih atas kunjungannya. Aku melambaikan tangan pada dua orang yang aku segani itu. Semoga mereka selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Rumahku pun kembali senyap. Hanya terdengar suara lenguhan mama. Aku menghampiri mama untuk membersihkan tubuh mama menggunakan air hangat dengan waslap. Lalu aku mengganti diapernya.
Bau busuk ini sama sekali tidak menyurutkan aku untuk merawat bidadari surgaku. Semoga buktiku menjadi amalan baikku. Di pondok, aku selalu diajarkan nilai-nilai agama, terutama untuk menghormati orang tua. Pelajaran yang diajarkan di pondok berusaha ku serap, karena itulah pesan Bapak. Ah iya, Bapak. Saking sibuknya aku mengurus Mama, aku hampir lupa mengabarkan pada Bapak atas kondisi Mama. Meskipun Bapak sudah memiliki keluarga, tapi perhatian Bapak terhadapku tidak pudar. Selepas sholat Isya, aku meraih ponsel dan menekan kontak bertuliskan nama Bapak. Halo, Assalamualaikum Bapak. Ucapku saat Bapak mengangkat panggilanku. Waalaikumsalam anakku. Bagaimana kabarmu, Nduk? Ucap Bapak. Aku baik, Pak. Tapi tidak dengan Mama. Lalu aku menceritakan kondisi Mama pada Bapak. Aku mendengar Bapak tersentak kaget. Apa kamu tahu kenapa dulu Bapak dan Mama bercerai? Kata Bapak. Suara Bapak nampak serak, seperti orang yang sedang menangis. Tidak, Pak. Dulu aku masih kecil, jadi tidak begitu paham akan urusan orang dewasa. Setelah aku dewasa pun, aku segan untuk bertanya, karena ini urusan pribadi, ucapku. Sebenarnya, mamamu dulu sempat menjadi murid seorang paranormal. Bapak melarangnya, karena itu bertentangan dengan agama kita. Itulah pemicu atas perceraian kami. Astagfirullah. Apa sakit Mama karena itu, Pak? Kataku. Bapak tidak bisa memastikan, Duk. Nanti kalau Bapak libur, Bapak sempatkan untuk menjenguk Mama ya. Sudah dulu. Bapak mau istirahat. Sudah malam. Kamu juga istirahat ya, Cahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Ya Allah. Sebenarnya apa yang terjadi selama aku mondok? Aku akan cari tahu secepatnya. Tolong Lili, tolong. Mama sudah tidak kuat. Sakit, Li. Aku melihat Mama tengah duduk meringkuk di bawah pohon akasia yang menjulang tinggi. Lili pasti akan bantu Mama kok. Tapi bagaimana caranya, Mak? Ucapku. Aku berdiri berjarak 3 meter di depan Mama. Belum sempat Mama menjawab, tiba-tiba kepala Mama mendongok ke atas. Aku lihat mulut Mama mengeluarkan darah pekat. Mata Mama melotot sempurna. Lalu mulut Mama perlahan terbuka, dan semakin lama semakin melebar hingga ke telinga. Erangan Mama menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Aku ingin menolong Mama, tapi aku tidak bisa beranjak dari tempatku berdiri, seperti ada sesuatu yang menahannya. Aku hanya bisa menangis, menyaksikan Mama yang meronta-ronta kesakitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan membangunkan aku. Astagfirullah. Rupanya aku bermimpi. Tapi mengapa terasa nyata? Keringat dingin bercucuran di kening. Aku berusaha menormalkan irama nafasku. Berkali-kali aku beristighfar. Aku beranjak menuju kamar Mama, memastikan keadaan Mama sebelum aku sholat subuh. Syukurlah, Mama masih tertidur. Mulut yang sedikit terbuka dengan koreng di area bibirnya membuat aku kembali mengingat mimpiku tadi. Segera aku ambil wudhu dan menunaikan kewajibanku. Setelahnya, aku memasak bubur untuk Mama. Sambil menunggu buburnya selesai, aku ke kamar Mama untuk membersihkan badannya dan mengganti diapernya. Lelah, tentu saja. Beginilah rutinitasku beberapa bulan belakangan. Apa aku mengeluh? Tidak. Aku sangat ridho. Ini tidak sebanding dengan jasa Mama yang sudah mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat hingga aku besar. Jasanya tidak bisa terbayarkan dengan apapun. Baik buruknya perilaku Mama, bagiku dia adalah surgaku. Mak, Lili mau keluar sebentar ya. Nanti ada Bibi yang jagain Mama. Mama baik-baik ya.
ucapku pada Mama. Setengah jam yang lalu, aku sudah menghubungi Bibi untuk menjaga Mama. Bi, jagain Mama ya. Sebentar saja kok. Bibi bisa duduk saja di ruang tamu kalau Bibi kebauan. Bujuku pada Bibi, karena awalnya Bibi menolak. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya, ucapnya. Mau cari siapa, Mbak? Tanya seorang security. Begitu aku sampai di depan pintu kantor. Saya mau ketemu dengan Pak Seto, Pak. Apa beliau ada? Jawabku. Oh, Bapak sudah lama tidak di kantor. Saya dengar Bapak sudah sakit-sakitan. Yang biasa kesini itu anaknya. Oh, begitu. Apa saya boleh menemui anak Pak Seto? Tanyaku. Sebentar, saya tanyakan pada sekretarisnya ya. Lalu security tersebut masuk. Aku menunggu di luar. Tak lama, keluar security itu, disusul seorang laki-laki muda berbadan tegap. Ah, dia ganteng sekali. Astagfirullah, kenapa aku jadi ngelantur begini? Kamu siapa? Ada perlu apa sama saya? Saya Lili, Pak. Putri Bu Nurmala. Boleh ganggu waktunya sebentar? Aku lihat laki-laki di depanku itu nampak sedang berpikir. Baik, saya masih ada waktu 15 menit. Mari masuk. Apa? 15 menit? Tak apalah. Semoga aku mendapat jawaban atas masalah Mama. Lalu aku pun mengekor di belakang laki-laki itu yang tidak aku ketahui namanya. Kami duduk di pojok lobi yang tersedia meja bundar kecil dengan 2 kursi. Baik Pak, karena waktu yang terbatas, langsung ke intinya saja ya, ucapku pelan. Oh ya, silakan, jawabnya, tidak ada keramahan di wajahnya. Lalu aku utarakan semua yang terjadi tentang Mama dan Pak Seto, serta tragedi labrakan yang dilakukan istri Pak Seto. Lalu, apa yang kamu tanyakan? Jadi begini Pak, sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud memfitnah atau apapun. Saya ingin bercerita. Apa ibu Anda ada kaitannya dengan sakit yang Mama saya derita? Tanyaku dengan hati-hati agar tidak menyinggung. Santet atau semacamnya maksudmu? Jawabnya dengan senyum miringnya, persis seperti peran antagonis di sinetron. Aku mengangguk pelan. Mama saya tidak mungkin melakukan demikian, Pak. Beliau orang modern. Dan tentang papa saya memang gemar bermain perempuan di belakang mama saya. Mama saya wanita hebat. Beliau sudah memaafkan itu. Beliau dengan tulus merawat papa yang sakit-sakitan. Jadi mama kamu bukan satu-satunya wanita simpanan papa, terangnya. Jadi sakit yang diderita Mama tidak ada kaitannya dengan istri Pak Seto. Saya rasa penjelasan saya cukup jelas. Ini kartu nama saya. Bisa kamu gunakan jika diperlukan. Permisi. Belum sempat aku menjawab, dia sudah beranjak dan berlalu. Aku pandangi kartu nama tersebut, tertulis Anggara Prasetya, dan nomor telepon juga tertera di bawahnya. Aku pun menghela nafas dan mengambil kartu nama itu. Aku memutuskan untuk langsung pulang. Jenguk Mbak Mala sini bang. Kasian, dia nggak sembuh-sembuh, malah makin parah. Terdengar suara Bibi sedang berbicara dengan seseorang setelah aku sampai depan pintu. Aku lihat dari jendela tidak ada seorang pun. Rupanya Bibi tengah menelpon. Aku pun penasaran dengan pembicaraan Bibi bersama orang yang Bibi sebut bang. Kenapa nggak bilang dari dulu bang, kalau Mbak Mala bisa senekat itu? Aduh, lihat kan sekarang akibatnya. Mati segan, hidup pun tak mau. Aku terkesiap mendengarnya. Apa yang dulu Mama lakukan? Cepatlah, kamu datang bang. Kasihan Mbak Mala, kata Bibi. Setelah itu senyap, tidak ada percakapan lagi. Apa Bibi baru saja menelepon Wak Yono? Karena setahuku, Bibi Mar memanggil Wak Yono dengan sebutan abang. Assalamualaikum, ucapku seraya membuka pintu.
Bibi nampak biasa saja. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga. Bibi mau pulang. Oh ya, sepertinya mamamu buang air. Karena tadi bau banget, kata Bibi. Tanpa menunggu jawabanku, Bibi bergegas keluar dan berlalu menggunakan sepeda motornya. Aku hanya bisa menghela nafas. Aku lekas membersihkan diri. Setelah itu aku mengecek di upper Mama. Benar saja, Mama ternyata BAB. Di lain hari, aku mengechat Bibi. Bi, boleh minta nomor HP-nya Wak Yono? Chatku pada Bibi. Tak lama centang biru. Buat apa, Lil? Balasnya. Hanya untuk menanyakan kabar, Bi. Lili sudah lama gak bersua dengan Uwa, kataku. Tidak lama, masuk pesan kontak. Tertera nama Bang Yono. Tidak butuh waktu lama, aku segera menelponnya. Lalu terdengar suara serak laki-laki. Di ujung panggilan yang tak lain adalah suara Wak Yono. Assalamualaikum, Wak. Ini Lili, ucapku. Oh, Lili. Apa kabar kamu, Li? Kata Wak Yono. Alhamdulillah baik, Wak. Hanya saja Mama sakit sudah lama, tapi belum sembuh juga, kataku. Oh, iya, Wak sudah dengar dari bibimu, kata Uwa. Apa Uwa tahu sesuatu tentang Mama sampai Mama sakit begitu? Kataku. Setelah aku bertanya, lama Uwa Yono tidak menjawab, hanya helaan nafas yang terdengar. Wak, panggilku. Lili, mamamu itu punya susuk di bagian lidah yang bertujuan agar semua ucapannya dituruti oleh lawan bicaranya, kata Uwa lirih, namun mampu membuatku tersentak. Apa, Wak? Ucapku tidak percaya. Itu benar, Lil. Karena Uwa lah yang mengantarkannya. Dulu mamamu memohon-mohon untuk diantarkan ke orang pintar. Katanya, dia mau menaklukkan laki-laki yang sudah menolaknya mentah-mentah. Ya Allah, kenapa Mama senekat ini? Air mataku mengalir deras. Aku tidak percaya Mama melakukan hal musyrik. Apa orang pintar itu paranormal yang Mama dulu sempat ingin menjadi muridnya? Karena Bapak waktu itu bercerita kalau Bapak pernah melarang Mama menjadi murid seorang paranormal. Itulah awal pertikaian Mama dan Bapak hingga mereka bercerai, tanyaku. Bukan, dia itu bukan paranormal, Lil. Dia dukun cabul. Wak kenal orang yang dimaksud bapakmu itu. Lalu? Tanyaku. Sudah malam, Lil. Besok Wak usahakan datang ke sana, ucap Uwa. Tapi Wak, tanyaku. Sudah. Lebih baik kita bicarakan ini secara langsung. Sudah dulu, jaga mamamu ya. Sambungan pun terputus. Berbekal informasi dari Uwa, aku harus menerima kenyataan yang membuatku tak percaya bahwa Mama memakai susuk memikat hati laki-laki. Apakah laki-laki itu Pak Seto? Entahlah, hari ini sangatlah menguras tenaga dan pikiran. Semoga Wak Yono jadi datang besok. Mudah-mudahan saja. Assalamualaikum, Umi. Jika tidak keberatan, apakah besok Umi dan Abah bisa ke rumah? Lili menemukan titik terang tentang penyakit Mama. Rupanya Mama telah menanamkan susuk pada lidahnya. Aku mengirim pesan pada Umi. Malam sudah larut. Jika aku langsung menelpon, takut akan mengganggu beliau. Jam dinding menunjukkan pukul 00.15. Namun kantuk belum juga menyergap. Aku putuskan ke kamar Mama, lalu duduk di samping jendela. Dengan tasbih digital yang selalu kutautkan pada jari telunjuk, aku mulai berzikir. Aku selalu menjaga wudhu apabila malam hari. Selain karena itu sunnah, juga untuk melindungi diri dari gangguan makhluk alam sebelah yang tidak kasat mata. Itu yang diajarkan para kiai dan nyai di pesantren. Keputusan Bapak agar aku mondok ternyata bukan tanpa alasan. Entah pukul berapa aku tertidur dalam posisi duduk. Aku terbangun tatkala mendengar lenguhan Mama. Kenapa, Mak? Mama haus. Aku segera meraih segelas air putih hangat,
lalu perlahan meneteskan air tersebut dengan pipet. Bulir bening menetes dari kedua manik mata Mama yang semakin sayu, seperti tidak ada gairah hidup lagi. Mulut Mama bergerak tanpa suara, seperti mengucapkan kata, "Maafkan Mama." Seolah mengerti ucapan Mama, aku belai lembut Mama seraya tersenyum. "Mama tidak perlu meminta maaf. Lili ikhlas kok," ucapku pelan. Aku usap air mata Mama dengan lembut. Kalaupun harus meminta maaf, itu harusnya Lili yang minta maaf. Karena Lili belum bisa membahagiakan Mama. Lalu kucium punggung telapak tangan Mama yang sudah keriput. Lalu Umi pun membalas, "Insya Allah kami akan datang ya." Pesan dari Umi saat aku selesai sholat subuh. Sedikit banyaknya Uwak tahu apa-apa yang Mamamu lakukan. Meskipun itu bukan hal baik. Bukan Uwak tidak melarang. Tapi Mamamu terlalu keras kepala, kata Uwak. Tepat pukul 10, Uwak sampai di rumah. Setelah sedikit berbahasa-basi, Uwak bercerita tentang kehidupan Mama. Apa Mama bisa sembuh, Wak?" Tanyaku berurai air mata. Mungkin tidak. Karena Uwak lihat Mamamu sudah parah. Jika si pemakai susu melanggar apa yang dilarang, maka makhluk yang memberikan pengasuhannya akan marah. Uwak rasa Mamamu melanggar pantangan itu, ucap Uwak yang rambutnya sudah banyak yang putih. Seperti apa pantangannya, Wak? Karena selama Mama stroke hingga begini, akulah yang 24 jam merawat Mama. Tanyaku penasaran. Memakan pisang emas misalnya. Apa Mamamu pernah mengkonsumsi pisang tersebut? Kata Uwak seraya menyeruput teh hangat. Pisang? Sejenak aku berpikir. Saat Mama stroke, memang aku sering membuatkan berbagai jus buah sebagai asupan gizinya, termasuk pisang. Apa salah satu pisang yang aku buat adalah pisang emas? Batinku. Biasanya, pantangan pemakai susuk ia pisang emas. Meskipun masih banyak pantangan khusus lainnya, kembali aku berpikir. Aku sering memberikan Mama jus buah, Wak, termasuk pisang. Ucapku menunduk. Rupanya akulah penyebab Mama mengalami penderitaan ini. Uwak nampak menghela nafas panjang. "Oh, kalau begitu, segera kita lepas susuk yang ada di lidah Mamamu, agar Mamamu bisa melewati sakaratul mautnya." Aku pun menatap Uwak. Bagaimana caranya, Wak?" Tanyaku. "Assalamualaikum." Belum juga Uwak menjawab, seseorang mengucapkan salam dari luar. "Waalaikumsalam." "Oh, rupanya Abah. Mari masuk, Bah." Ternyata Abah yang datang. Tapi mana Umi? Umi sedang beristirahat. Asam uratnya kambuh. Kata Abah seperti tahu apa yang aku pikirkan. "Abah, kenalkan, ini Uwaknya Lili." Mereka pun berjabat tangan, seperti pada umumnya. "Silahkan duduk, Bah. Lili buatkan minuman dulu ya." Aku pun meninggalkan, lalu menuju dapur. Sekilas, aku mendengar mereka mengobrol. Setelah menyiapkan teh hangat dan ke warung samping untuk membeli beberapa kue yang sudah kutata dalam piring, aku berjalan keluar. Aneh, ruang tamu sepi. Kemana Uwak dan Abah? Aku dikagetkan dengan suara Abah terdengar dari kamar Mama. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke kamar Mama. Aku lihat Abah jatuh terduduk, sedangkan Uwak memegang kedua tangan Mama. Mama meraung-raung dengan keras. "Astagfirullah, ada apa ini, Wak?" teriakku. "Lili, cepat bantu Abah bangun," kata Uwak. Aku langsung membantu Abah yang sedang susah payah untuk bangun. "Lekas berwudu, pakai mukenamu. Cepat Lili, cepat," perintah Abah setelah sudah kembali berdiri. Melihat situasi tegang seperti ini membuatku takut. Mama tidak berhenti meronta. Kenapa tubuh lemah Mama menjadi kuat seperti itu? Lili, cepat." Aku tersentak.
Mungkin melihat aku yang masih diam di tempat membuat Abah dan Uak meninggikan suara. Secepat kilat, aku sudah kembali ke kamar Mama. Setelah sebelumnya aku pakai mukena yang biasa aku pakai untuk sholat, Mama masih berontak berusaha melepaskan cekalan tangan Uak. Abah duduk bersila tepat di samping ranjang Mama. Jemari Abah terus bertasbih dengan mata tertutup. Duduk dan baca Yasin. Fokuslah pikiranmu pada apa yang sedang kamu lakukan. Jangan sampai teralihkan oleh apapun. Tita Abah tanpa menoleh ke arahku. Baik, Bah. Aku pun mulai membaca surat Yasin yang sudah kuhafal di luar kepala. Selagi Lili ke dapur, Abah dan Yono masuk ke kamar Nurmala, Ibu Lili. Yono menceritakan apa yang ia tahu tentang Nurmala. Berkali-kali Abah beristighfar. Aku sudah menduganya, karena aku merasakan aura negatif pada diri Bu Nurmala, terutama pada bagian mulut, ucap Abah. Lelaki sepuh dengan kopiah putihnya itu menghampiri Nurmala. Ia menajamkan mata batinnya. Abah melihat jin yang bersemayam dalam susuk itu tengah melotot padanya. Abah berusaha berkomunikasi dengan jin kafir tersebut. Pergilah, urusanmu dengan manusia ini telah selesai, ucap Abah. Tidak, jangan ganggu urusanku. Dia akan kubawa ke alamku. Jin itu menolak untuk pergi. Pergi, atau aku bakar kamu, kata Abah. Daripada aku harus pergi, lebih baik kita bertarung, tantang jin itu yang seluruh tubuhnya berwarna merah dengan tanduk yang melengkung di kedua sisi kepalanya. Perkelahian beda makhluk itu pun terjadi. Yono sama sekali tidak dapat melihat perkelahian tersebut. Hanya saja tubuh Nurmala bereaksi saat jin menyerang lawan Abah. Jika Yono tidak mencekalnya dengan kuat, mungkin Yono juga akan diserang oleh Nurmala. Ketika Abah lengah, jin itu pun langsung menghujamkan serangan pada Abah hingga Abah terjungkal. Di saat bersamaan, Lili datang karena mendengar kegaduhan dari kamar ibunya. Lekas berwudu, Li, dan gunakan mukenahmu. Cepat, pinta Abah. Lili yang belum memahami situasi hanya terdiam. Melihat keponakannya dia mematung membuat Yono meninggikan suaranya dan menyuruh apa yang Abah suruh. Lili pun tersentak dan mulai memahami apa yang terjadi. Hanya dalam hitungan menit, Lili sudah kembali dengan mukena yang sudah ia pakai. Duduk dan baca surat Yasin. Fokuskan pikiranmu dengan apa yang kamu lakukan. Ingin jangan berhenti apapun yang terjadi, perintah Abah. Lili yang notabene adalah anak santri yang sudah 9 tahun mondok. Membaca surat Yasin bukanlah hal yang sulit. Bahkan ia sudah hafal tanpa melihat kitab. Nur, lawan Nur. Lawan. Jangan sampai jin itu membawa jiwamu. Eling Nur, eling. Yono semakin kalut karena tubuh Nurmala yang terus menggelinjang hebat. Suara merdu Lili yang tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran berhasil memenuhi ruangan itu. Abah kembali ke posisi semula, duduk bersila dan meraga sukma. Meskipun suatu erangan ibunya semakin kencang memakakan telinga, Lili berusaha tetap fokus. Dengan kuasa Allah dan doa suci dari seorang anak untuk ibunya, qadarullah mampu mengalahkan jin kafir itu. Jin itu berteriak keras dan berusaha menyerang Lili. Namun belum sempat mengenai Lili, jin itu terpental dengan sendirinya. Di saat bersamaan, Abah melempar tasbih yang terbuat dari kayu kaukah itu. Tasbih itu mendarat tepat di leher jin bertanduk 2 tersebut. Dengan kekuatan yang Allah titipkan pada Abah, Abah membakar jin itu dengan doa penghancur jin. Api biru kemerahan melahap habis rupa jin itu. Nurmala yang sedari tadi tidak berhenti berontak langsung terdiam. Abah kembali memasuki raganya, sedangkan Yono terduduk dengan nafas yang memburu karena kelelahan. Shadaqallahul Azim. Lili pun telah menyelesaikan tugasnya.
"Mama kenapa, Bah?" tanya Lili. "Jin yang ada pada susuk mamahmu marah dan tidak mau pergi. Tapi sekarang alhamdulillah, berkat Lili dan tentunya atas izin Allah, mamamu sudah terbebas dari jeratan jin kafir," kata Abah seraya mengusap buliran keringat. "Alhamdulillah," ucap Lili dan Yono secara bersamaan. Lalu sekarang bagaimana, Bah?" tanya Yono pada Abah. "Selanjutnya, kita akan menarik susuk itu untuk keluar," kata Abah. "Lili, kamu sebagai ahli waris satu-satunya, kamu harus mewakili mamamu untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah mamamu sakiti. Ini untuk mempermudah penarikan susuk itu. Mungkin nyawa mamamu juga akan terlepas saat itu juga," kata Abah lagi. Lili mengangguk paham. Ia melihat dengan nanar ibunya yang terpejam dengan bibir yang tebal memerah karena borok di dalam mulutnya. Ia harus bergerak cepat. Ia tidak ingin mengulur waktu. Ibunya tengah sekarat dan menunggu maaf dari orang yang pernah ia sakiti. Pak Seto dan istrinya adalah orang pertama yang Lili akan datangi. Lili ingat akan kartu nama yang diberikan anak Pak Seto. Teriknya panas matahari tidak menyurutkan niatku untuk berkunjung ke kediaman Pak Seto. Berbekal alamat yang Mas Anggara berikan melalui chat. Sebelumnya aku telah menghubungi Mas Anggara untuk mempertemukanku dengan orang tuanya. Namun karena suatu pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan, akhirnya aku hanya diberikan alamat rumahnya. Berbagai spekulasi mulai muncul di kepala. Bagaimana kalau istri Pak Seto masih menaruh amarah pada Mama, lalu melampiaskan padaku? Namun demi Mama, insya Allah semua baik-baik saja. Mama di rumah dengan Uwak dan Bibi, sedangkan Abah pulang ke rumahnya untuk mengambil peralatan guna mengambil susu, seperti daun kelor dan air bidara. Mendengar notif dari ponsel, aku menepikan motor sejenak untuk membuka pesan. Siapa tahu dari Uwak atau Bibi. "Lili, Bapak sedang di jalan, mau menjenguk mamamu. Kamu di rumah kan? Rupanya dari Bapak." "Lili juga di jalan, Pak. Mau ke rumah mantan suami Mama untuk meminta maaf atas kekhilafan Mama kepada keluarga mereka," jawabku kepada Bapak. Memangnya ada apa lagi, Nduk?" tanya Bapak. "Bapak teruskan saja perjalanan. Nanti akan Lili ceritakan di rumah. Bapak hati-hati ya di jalan. Assalamualaikum," jawabku lagi. Tanpa menunggu balasan dari Bapak, aku kembali memajukan motorku. Hari semakin siang dan panas. Semoga aku sudah kembali saat sore. Ada baiknya juga Bapak datang. Sedikit banyaknya Mama pasti mempunyai salah pada Bapak. Ya Allah, permudahkanlah jalan Mama. Aku memasuki sebuah komplek perumahan yang lumayan elit. KTP-ku saja ditahan selama memasuki perumahan ini. Rumah mewah dan megah, berjejer rapi, dengan gerbangnya yang menjulang tinggi. Pasti yang menghuni di rumah perumahan ini bukan sembarangan orang. Jalan Anggrek, nomor 6B. Nomor rumah Pak Seto akhirnya ketemu setelah beberapa kali berkeliling. Setelah mengumpulkan keberanian dan mengucap basmalah, aku pun memencet bel rumah. Tak lama, seorang wanita berdaster muncul di balik gerbang. Rambutnya yang mulai memutih, yang hanya diikat ala kadarnya itu, membuka sedikit gerbang dan menanyaiku. "Maaf, cari siapa, Mbak?" tanya ibu itu. Saya Lili, putri Bu Nurmalah. Saya mau menemui Pak Seto dan istrinya," jawabku seramah mungkin. Ada urusan apa ya dengan ibu dan bapak?" tanyanya lagi. Maaf Bu, saya tidak bisa memberitahu ibu atas urusan saya dan beliau. Bisa tolong panggilkan?" ucapku. "Oh, tunggu sebentar ya." Aku pun mengangguk. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Belum juga nampak orang yang aku cari. Akhirnya,
Aku duduk di samping gerbang dan berteduh di bawahnya. Kerongkonganku pun berontak ingin segera diisi. Haus sekali. Apa sih empunya rumah tidak mau menemuiku? Aku tidak akan pergi sebelum mendapatkan maaf mereka untuk Mama. Mungkin sudah 1 jam aku menunggu. Aku pun bangkit untuk menekan kembali bel rumah mewah ini. Astagfirullah. Saat aku memencet bel, aku dikagetkan dengan suara klakson mobil. Aku membalikkan badan dan melihat siapa orang yang sudah mengagetkanku. Tak lama, seorang lelaki keluar dari balik pintu mobil. Ya ampun, rupanya Mas Ganteng. Loh, kamu? Kenapa baru datang? Aku pikir kamu akan ke rumah saat aku kasih alamatnya. Tanyanya sambil membuka kacamata hitamnya. Aku sudah di sini 1 jam yang lalu, Pak. Tapi rupanya ibu kamu gak mau ketemu sama aku. Ucapku seraya mengusap peluh di kening menggunakan ujung kerudungku. Kasihan, ayo masuk. Lalu Mas Anggara kembali menekan klakson mobilnya sebanyak 2 kali. Tak lama, ibu-ibu yang tadi menanyaiku tergopoh-gopoh membuka gerbang lebar-lebar agar mobil berlogo H masuk secara leluasa. Ibu itu sekilas melihatku. Aku pun diam mematung di luar gerbang. Ayo masuk, ucap Mas Anggara. Iya. Aku pun masuk, mengikuti langkah Mas Anggara dengan kaku. Sedangkan ibu itu tampak tak suka padaku. Kamu tunggu sini ya, aku panggilkan Mama dulu, kata Anggara. Aku pun duduk di teras dengan perasaan yang sulit aku artikan. Biarkan saja dia menunggu di depan sampai malam. Mau kehujanan, mau kepanasan, gak peduli. Dek, benar dugaanku. Ibu Mas Anggara tak suka dengan kedatanganku. Ma, dia cuma mewakili mamanya untuk meminta maaf atas kesalahan mamanya sama keluarga kita, Ma. Maafkan saja. Toh dari sekian banyak gundikannya Papa, cuman dia yang berani kesini untuk sebuah maaf. Kini terdengar pembelaan dari Mas Anggara. Ingat Gara, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kilah Mama Mas Anggara. Mama, makanya lihat dulu. Anaknya Nurmala sangat jauh berbeda dari mamanya. Aku pun semakin gelisah. Apa aku pergi saja? Tidak. Mama harus mendapatkan maaf dari keluarga ini. Suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Degup jantungku semakin kencang berdebar. Assalamualaikum, Bu, ucapku setelah seorang wanita yang masih lumayan segar dari umurnya. Wanita itu hanya berdehem. Saya Lili, anaknya. Iya, saya sudah tahu. Duduk. Aku pun patuh. Wanita yang tak lain adalah istri Pak Seto. Nampak melihatku dari ujung rambut hingga kaki. Sedangkan aku hanya berani menunduk. Ada perlu apa kamu kemari? Tanyanya. Intonasinya suaranya sedikit melunak. Saya mengatasnamakan mama saya. Ingin memohon maaf dari ibu sekeluarga. Mama saya sekarang sedang sekarat, menanti maaf dan ampun dari orang-orang yang telah beliau sakiti. Kepada ibu terutama, saya harap ibu sekeluarga mau memaafkannya. Jikapun ada syarat yang akan ibu ajukan, insya Allah akan saya penuhi. Susah payah aku menahan suara agar tidak terdengar gemetaran, karena takut akan reaksi istri Pak Seto akan meledak-ledak. Setelah aku berkata demikian, semua terdiam termasuk Mas Anggara. Iya, sejak kapan aku memanggil si tampan ini dengan sebutan Mas? Maafkan saja, Mah. Semua orang pasti memiliki dosa, tapi sangat sedikit yang mempunyai keberanian untuk mengakui sebuah kesalahan, ucap Mas Anggara yang sejak tadi berdiri di belakang mamanya. Mama Mas Anggara nampak menarik nafas panjang. Baiklah, aku maafkan apapun yang telah ibumu perbuat.
semoga dengan maaf dariku memudahkan jalannya urusan mamamu, ucapnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bu. Kontan aku langsung mencium tangan Mama Mas Anggara sambil terus berterima kasih. Sudah, ayo bangun, perintahnya. Sedangkan aku sudah tidak pedulikan baju dan kerudungku yang sudah kusut berantakan. Lili nggak disuruh masuk, Mah, kata Mas Anggara. Nggak usah, Mas. Saya harus buru-buru pulang. Mama saya harus tahu kalau beliau sudah dimaafkan, ucapku seraya berdiri. Apa mau aku antar? Tawarnya. Nggak perlu, Mas. Saya bawa motor kok. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu dan Mas Anggara. Semoga Allah selalu memberkati Ibu dan Mas Anggara. Saya permisi. Setelah sekali lagi mencium tangan Mama Mas Anggara, aku pun bergegas pulang. Malah, insya Allah, aku sudah memaafkan kamu secara lahir dan batin, ucap bapak seraya mengelus pucuk kepala Mama. Aku juga menghampiri Mama dan menggenggam tangan Mama. Mak, istri Pak Seto sudah memaafkan Mama, dan Lili juga sudah mengikhlaskan Mama. Semoga maaf dari kami semua mengurangi beban Mama. Air mataku pun menetes membasahi tangan Mama. Lalu Uwa dan Bibi secara bergantian mendekati Mama. Para tetangga pun datang dan menghampiri Mama, lalu membisikkan sesuatu. Hari sudah mulai petang. Bisa Abah lakukan sekarang, ucap Abah yang sudah siap dengan beberapa ranting daun kelor di tangannya. Air bidara sudah dicampurkan pada satu bak air. Silahkan, Bah, ucapku. Abah pun mendekati Mama. Semua orang dalam kamar menepi untuk memberi ruang Abah agar lebih leluasa. Lili, tolong bantu Abah doa, kata Abah. Dengan kemampuanku menghafal Al-Quran, aku membaca dalam hati. Semua orang menyaksikan bagaimana Abah memercikan air dari daun kelor ke seluruh anggota tubuh Mama, terutama bagian mulut. Mama terdengar merintih. Mulut Abah pun tak henti untuk berkomat kamit membaca doa. Tak lama, tubuh Mama menggelinjang hebat. Semua orang menyaksikannya, merasa iba pada Mama. Aku pun tak hentinya meneteskan air mata. Bapak memeluk pundakku, lalu kepalaku dibenamkan pada dada bidangnya. Sabar, Nduk. Terus baca ayat-ayat Allah, ucap Bapak. Kemudian, aku menutup mata. Selain tidak ingin melihat Mama kesakitan, juga agar bacaan yang tengah aku baca tidak salah. Alhamdulillah, ucap Abah setelah kurang dari 1 jam melakukan prosesi penarikan susuk. Bagaimana Abah? Tanya Bapak pada Abah. Susuk itu sudah berhasil terangkat. Lihatlah, kata Abah. Aku pun maju untuk melihat rupa susuk laknat itu. Susuk itu berwarna emas dan sebesar ujung jarum pentul. Jadi itulah tempat jin kafir itu bersemayam. Kita apakan benda ini, Bah? Tanyaku. Kita buang ke laut saja, agar sulit ditemukan orang, kata Abah. Lili, si Nina. Aku pun terperanjat, kaget mendengar Mama bersuara. Ini kali pertama Mama mengeluarkan suara dengan jelas sejak lumpuh. Iya, Mak. Ini Lili. Aku pun menghampiri Mama. Aku memeluk erat tubuh Mama. Terima kasih, anakku. Solehannya Mama, ucap Mama terbata-bata. Iya, Mak. Iya. Lili sayang Mama. Lili akan merawat dan mendoakan Mama, ucapku masih memeluk Mama. Tiba-tiba, Mama sesak nafas. Aku pun melonggarkan pelukan, tapi masih memeluk pundak Mama. Mama masih sesak nafas. Mata Mama memutih sempurna.
Bisikan kalimat syahadat Lili, kata Abah lantang. Aku pun dengan kemudian membisikkan kalimat syahadat di telinga Mama. Meskipun suara sudah habis dan serak karena menangis, aku terus berusaha membisikkan kalimat suci tersebut. Air mataku banjir meluap, menyaksikan Mama dengan susah payah menggerakkan mulutnya untuk mengikuti ucapanku. Tak lama, Mama lemas dalam pelukanku. Lalu Abah menghampiri dan mengecek denyut nadi serta lubang hidungnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Abah diikuti orang-orang yang ada di kamar ini. Aku kembali mengeratkan pelukan dan memanggil-manggil Mama. Mak, semoga Mama tenang di sana ya. Lili akan mendoakan Mama setiap hari, ucapku dalam hati, karena suara sudah benar-benar habis. Lili, sudah, lepaskan Mama. Nanti, saat prosesi memandikan jenazah, kamu gunakan air bak yang berisi air bidara itu untuk menghalau jin atau iblis yang akan mengganggu jasad mamamu, kata Abah. Semua orang mulai sibuk dengan tugas yang diberikan Abah. Ada yang bertugas menggali kubur, ada yang bertugas mengumumkan kematian Mama di speaker masjid, ada pula yang bertugas memasang tenda. Sedangkan aku duduk di samping Mama dengan Al-Quran di tangan. Semua isi dalam kitab suci aku persembahkan untuk Mama. Tak lupa, aku memohon pada Allah untuk mengampuni dosa-dosa Mama. Saat memandikan Mama, aku turut ikut serta. Aku membacakan doa yang sebelumnya telah Abah ajarkan, lalu perlahan mengguyur tubuh kaku Mama dengan air bidara dari ujung rambut hingga kaki. Aku bersihkan setiap lekuk tubuh Mama dengan benar-benar bersih untuk terakhir kalinya. Setelah serangkaian mengurus jenazah selesai, kini waktunya Mama dikebumikan. Lihatlah, gundukan tanah merah ini. Tidak ada lagi kesakitan yang mendera. Semua serasa damai. Aku pun berusaha untuk tidak menangis lagi, karena kata Abah, itu akan menghambat kepergian Mama ke alam baka. Beristirahatlah dengan tenang, Mak. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini bisa diambil pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.